Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dwi Septiani dari Akuntansi B, Universitas Yarsi, dalam mata kuliah Auditing 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas Auditing 2 saya mengenai program audit PT Bumi Resource Mineral Tbk. Bab 1 Pendahuluan. Gambaran Kantor Akuntan Publik Sejarah KAP. Amir Abdi Yusuf adalah pendiri, chairman, dan Chief Executive Partner RSM Indonesia. Awal didirikan pada tahun 1985 oleh Amir Abdi Yusuf dengan kantor akuntan publik. Kini kami telah melewati 3 dekade yang penuh dengan pertumbuhan berkelanjutan serta kesuksesan secara profesi sehingga tumbuh berkembang menjadi grup profesional service terintegrasi AAJ Associates, kemudian RSM AAJ, dan kini RSM Indonesia yang berfokus untuk memberikan layanan dengan kualitas dan standar tertinggi kepada seluruh klien RSM. Profil KAP. RSM Indonesia adalah salah satu kantor akuntan publik dan konsultan terdepan di Indonesia yang menyediakan jasa di bidang audit, perpajakan, dan konsultasi terbaik di beragam area penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan suatu organisasi. Visi RSM Indonesia adalah menjadi mitra yang tepat pada para stakeholders dengan memberikan jasa profesional yang memiliki nilai tambah sekaligus mendukung tujuan yang diharapkan oleh klien kami, memberikan hasil kerja yang profesional dan bermanfaat serta berkontribusi terhadap profesi, industri, dan ekonomi Indonesia. Dengan strong local presence di Indonesia selama lebih dari 35 tahun, RSM Indonesia kini memiliki kantor di Jakarta dan Surabaya, menjadi suatu bagian dari RSM International Network yang memiliki lebih dari 820 kantor di seluruh Indonesia. Lokasi KAP RSM Indonesia terletak di Plaza Asia Level 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kaltim 59, Jakarta 12190, Indonesia. Jumlah cabang dan jumlah partner. RSM Internasional memiliki 750 kantor di 116 negara di seluruh dunia, didukung oleh lebih dari 41.000 staf dengan lebih dari 3.750 partner. Gambaran perusahaan yang diaudit. Sejarah perusahaan. PT Bumi Resource Mineral Tbk atau BRM adalah perusahaan pertambangan multimineral yang beroperasi di Indonesia. BRM didirikan di Indonesia dan menjalankan berbagai proyek non-batubara dengan portofolio mineral yang beragam termasuk tembaga, emas, seng, dan timbal. Mengingat permintaan komoditas yang kuat dalam jangka menengah hingga panjang, BRM memberikan peluang unik untuk menjadi bagian dari perusahaan mineral yang beragam. Tim manajemen kami memiliki pengalaman bisnis yang luar biasa dalam pengembangan sumber daya dan aktivitas operasi. BRM berupaya untuk memberikan hasil positif dan menambah nilai bagi para pemangku kepentingannya dengan memonetisasi cadangannya menjadi produksi komersial. Struktur organisasi perusahaan. Yang paling atas ada General Meeting of Stakeholders, terbagi menjadi 2, yaitu Board of Commissioners dan President Director. Board of Commissioners dibawahi lagi dengan Audit Committee dan Remuneration and Nomination Committee, lalu ada Internal Audit dan Risk Management. Lalu ada Board of Director, Chief Executive Officer, terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, Chief Investor Relation Officer, Chief Legal Officer or Corporate Secretary, Chief Human Resource Officer, Chief Internal Audit and Risk Management, dan Chief Business Development Officer. Bidang perusahaan. PT BRM terbagi lagi menjadi 3 bidang, yaitu atau 3 perusahaan lagi. Yang pertama ada PT Citra Palu Minerals dengan bidangnya yaitu gold, PT Dairy Prima Mineral bidangnya yaitu seng dan timbal, PT Gorontalo Minerals bidangnya yaitu tembaga dan emas. Di sini ada pemegang saham perusahaan per 31 Desember 2019. Yang pertama ada PT Bumi Resource terbuka dengan kepemilikan sahamnya 35,73%. Lalu ada Fountain City Investment Limited ada 8,02%. Lalu ada Wexler Capital sebesar 0,70%. Lalu ada PT Biofuel Indo Sumatera sebesar 11,26%. Lalu ada First Financial Company Limited sebesar 22,86%. Dan yang terakhir ada masyarakat atau publik sebesar 12,34%.
Dewan Direksi. Yang pertama ada Bapak Suseno Gramadibrata selaku Direktur Utama, kedua adalah Bapak Fuad Helmi selaku Direktur, ketiga ada Bapak Herwin Wahyu Hidayat selaku Direktur, yang keempat ada Bapak Muhammad Sultan selaku Direktur, yang kelima ada Bapak Febrian Syah Marzuki selaku Direktur Independen. Tinjauan pustaka. Definisi auditing. Auditing menurut Arens dan kawan-kawan tahun 2010 adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Bukti audit. Bukti audit menurut Mulyadi tahun 2014 yaitu segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatukan pendapatnya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat atau corroborating information yang tersedia bagi auditor. Prosedur audit. Prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama ada inspeksi, yang kedua ada pengamatan atau observation, ketiga permintaan keterangan atau inquiry, keempat konfirmasi, kelima penelusuran atau tracing, keenam pemeriksaan bukti pendukung atau vouching, ketujuh perhitungan atau counting, kedelapan scanning, kesembilan pelaksanaan ulang atau reperforming, kesepuluh teknik audit berbantuan komputer. Bab 2. Pembahasan. Prosedur audit PT Bumi Resource Mineral terbuka. Siklus penjualan dan permintaan kas PT BRMS terbuka. Berikut ada siklus penjualan dan penerimaan kas PT BRMS Tbk. Yang pertama adalah pembuatan entry pesanan penjualan, lalu dikirim ke bagian penjualan dan penerimaan kas. Dari bagian pengiriman juga mengirimkan dokumen pengiriman dan si pengapakan. Lalu dari bagian penjualan dan penerimaan kas mencatat penjualan tersebut ke dalam buku besar dan pelaporannya, dan memberikan faktur penjualan kepada pelanggan. Lalu dari ada pencatatan juga penerimaan kasnya, dan di pencatatan tersebut dikasih ke pelanggan dan dicatat di laporan bulanan. Terus dari ruang penyortiran surat juga mengirimkan daftar pengiriman uang atau penyerahan pembayaran atas penjualan tersebut kepada bagian pencatatan penerimaan kas. Siklus persediaan dan pergudangan PT BRMS terbuka. Prosedur audit pada siklus persediaan dan pergudangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan stock of name, kedua, melakukan observasi terhadap stock of name, ketiga, melakukan peninjauan ulang pada konsep persediaan, keempat, membuat laporan hasil akhir stock of name, kelima, adjustment persediaan, keenam, memastikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi. Berikut merupakan siklus persediaan dan pergudangan PT BRMS Tbk. Yang pertama adalah penerima bahan baku, lalu menaruh bahan baku tersebut di ruang penyimpanan, yang bahan baku tersebutnya itu berupa seng, tembaga atau emas, lalu menempatkan bahan baku tersebut pada bagian produksi. Setelah diproduksi, menyimpan bahan baku tersebut yang sudah jadi di ruang penyimpanan, lalu menerima bahan baku yang sudah jadi tersebut. Program audit PT Bumi Resource Mineral terbuka. Auditor menggunakan metodologi yang sama untuk merancang pengujian pengendalian atas transaksi penerimaan kas seperti yang digunakan untuk penjualan. Perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi penjualan sebagai berikut. Yang pertama, diketahui dulu fungsi-fungsi terkaitnya, lalu disiapkan dokumen-dokumennya. Sebagai contohnya, ada faktur penjualan atau surat pengiriman. Lalu, dokumen tersebut dikirim pada bagian aliran dokumen. Lalu, jika sudah diklasifikasi dari bagian sini dokumennya, dapat diketahui salah saji potensial aktivitas pengendalian yang diperlukan, prosedur audit untuk pengujian pengendalian. Jika sudah diketahui salah saji dan sebagainya ini, baru dapat disusun audit programnya. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi pengujian pengendalian, pengujian substansif atas transaksi penjualan dan penerimaan kas PT Bumi Resource Mineral terbuka. Yang pertama ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, ada penerimaan kas yang dicatat
adalah dana yang benar-benar diterima oleh perusahaan. Ini termasuk ke bagian keterjadian. Pengujian pengendaliannya yaitu mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank, lalu memeriksa file total batch untuk melihat tanda tangan kelar pengendali data. Lalu pengajuan substansif atas transaksi penjualannya yaitu mereview jurnal penerimaan kas dan file utama untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Menelusuri ayat jurnal penerimaan kas dari ayat jurnal penerimaan kas ke laporan bank dan membuat bukti penerimaan kas. Lalu yang kedua, tujuannya yaitu kas yang diterima dicatat di jurnal penerimaan kas. Ini termasuk ke dalam kelengkapan. Pengujian pengendaliannya itu mengamati pre-listing penerimaan kas, lalu memeriksa file total batch untuk melihat tanda tangan kelar pengendali data, lalu mengamati apakah laporan bulanan telah dikirimkan. Pengujian substansif atas transaksi penjualannya itu memperoleh pre-listing penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal, lalu membandingkan pre-listing dengan simpanan slip deposit. Tujuan yang ketiga yaitu penerimaan kas disertorkan dan dicatat sebesar jumlah yang diterima. Ini termasuk ke bagian keakuratan. Pengujian pengendaliannya yaitu mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank. Kedua, memeriksa file total batch untuk melihat tanda tangan kelar pengendali data. Ketiga, mengamati apakah laporan bulanan telah dikirimkan. Pengujian substansif atas transaksi penjualannya yaitu memperoleh pre-listing penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal, lalu mempersiapkan bukti penerimaan kas. Selanjutnya ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo untuk observasi persediaan fisik PT Bumi Resource Mineral Terbuka. Tujuan ini termasuk dalam siklus persediaan dan pergudangan. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang pertama yaitu persediaan yang dicatat pada tag memang ada. Ini termasuk eksistensi. Program auditnya yaitu memeriksa persediaan yang disimpan di ruang penyimpanan. Yang kedua, ada persediaan yang dihitung dan diberi tag, dan tag diperhitungkan untuk memastikan tidak ada yang hilang. Ini termasuk ke dalam kelengkapan. Program auditnya yaitu mereview atas transaksi-transaksi di antara tanggal dilakukannya pengamatan atas perhitungan persediaan. Tujuan ketiga yaitu persediaan dihitung secara akurat. Ini termasuk ke dalam keakuratan. Program auditnya yaitu melakukan perhitungan ulang setiap hari agar tidak terjadi perbedaan antara hitungan fisik dan hitungan pada inventory card. Yang keempat, tujuannya itu persediaan diklasifikasikan dengan benar pada tag. Ini termasuk ke bagian klasifikasi. Program auditnya itu melakukan penataan ulang pada persediaan sesuai dengan jenisnya. Tujuan selanjutnya yaitu informasi diperoleh untuk memastikan penjualan dan pembelian persediaan dicatat pada periode yang benar. Ini termasuk ke dalam pisah batas. Program auditnya itu memeriksa semua persediaan serta pencatatannya, mulai dari penjualan dan pembelian harus dicatat secara terpisah. Tujuan yang terakhir yaitu item persediaan yang usang dan tidak dapat digunakan, dikecualikan, atau dicatat. Ini termasuk ke bagian nilai realisasi. Program auditnya itu melakukan pengecekan setiap harinya. Jika ada persediaan yang tidak layak jual, maka segera pisahkan dengan yang masih layak jual. Bab 3. Kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu auditing merupakan suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Program yang kedua yaitu program audit yang dapat dibuat pada PT Bumi Resource Mineral Terbuka yaitu penjualan dan penerimaan kas, serta persediaan dan pergudangan. Tujuan dari program audit yaitu untuk memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit, yang merupakan suatu rencana yang dapat dikomunikasikan baik kepada supervisor audit maupun kepada staf. Yang ketiga yaitu menurut opini auditor KPRSM Indonesia, laporan keuangan konsolidasian PT Bumi Resource Mineral Terbuka pada tanggal 31 Desember 2019 tersaji secara wajar dalam semua hal yang material, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sekian pemaparan presentasi mengenai program audit PT Bumi Resource Mineral Terbuka.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.